Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Jean Marendes. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di Kau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tertunduklah kami di hadapan hadirat kesucian-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tidak terbatas bagi kami umat manusia yang berdosa ini. Bapa dalam sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 10 hingga 12. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, akan memberikan pemahaman sehingga pembacaan Alkitab ini bukan hanya kami dengar, kami baca dan kami renungkan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dan kami boleh menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Bapa dalam sorga, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Namun Tuhan, Engkau mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, Jumat 14 Februari 2025, dalam 2 Korintus 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pelayanan kasih. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita bagi umatnya yang melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Jemaat GKI Ebenezer Timika, dan seluruh pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya, tidak terbatas kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kesediaan memberi, wujud kasih yang nyata. Pada hari yang istimewa saat ini tanggal 14 Februari merupakan kasih manusiawi. Tetapi lebih daripada itu, kita diajak untuk merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kasih Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan memberi dengan tulus sebagaimana yang akan kita renungkan bersama di dalam pembacaan Alkitab 2 Korintus 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Hari ini kita berbicara tentang pemberian yang berkenan kepada Tuhan.
Kesediaan kita dalam memberi, dalam kehidupan ini, kita sering memberikan sesuatu baik kepada keluarga, kepada sesama, atau kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mengajarkan kita bahwa bukan hanya jumlah yang penting, tetapi sikap hati dalam memberi. Banyak orang yang memberi karena terpaksa, takut dipandang buruk, atau berharap balasan. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa pemberian yang sejati adalah yang dilakukan dengan kerelaan, keikhlasan, dan penuh kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa besar yang kita berikan, tetapi ketulusan hati kita. Mari kita akan belajar bagaimana kita bisa memberi dengan hati yang benar, sebagai wujud kasih yang nyata, dan bagaimana Tuhan melihat pemberian kita. Jemaat GKI Ebenezer Timika dan seluruh pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Dalam 2 Korintus 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa memberi bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga hati yang rela dan tulus. Paulus tidak memaksa jemaat untuk memberi, tetapi mendorong mereka untuk memberi dengan penuh sukacita. Jemaat di Makedonia, mereka telah memberi. Sungguh luar biasa pemberian mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar memahami bahwa pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah tentang jumlah, tetapi hati ketika kita memberi yang penuh dengan cinta kasih. Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa memberi adalah bagian dari kehidupan iman. Tuhan tidak meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, tetapi Ia menginginkan kesediaan hati yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat GKI Ebenezer Timika, kita dipanggil juga untuk memiliki hati yang rela, tulus dalam memberi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dalam ayat 10, Paulus berkata, "Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga." Di sini Paulus menekankan prinsip memberi adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan kita sebagai manusia kepada Tuhan. Pentingnya konsistensi dan kesungguhan dalam niat kita untuk memberi, bukan hanya sekedar berniat, tetapi juga melaksanakannya dengan tuntas, dengan tindakan nyata. Hal ini mengingatkan kita bahwa memberi adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya akan kebesaran Tuhan. Dan kita harus melakukannya dengan tekun dan penuh komitmen. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk setia dalam memberi, baik dalam bentuk materi, waktu, tenaga, maupun doa. Kemudian dalam ayat yang ke-11, Paulus menambahkan, "Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu." Paulus menekankan prinsip memberi harus didasari oleh kerelaan hati. Firman ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk memberi melebihi kemampuan kita, tetapi apa yang ada pada kita, itulah yang kita berikan. Dengan penuh kerelaan hati dan kesediaan kita untuk memberi sesuai dengan apa yang kita miliki. Memberi bukanlah tentang membandingkan diri dengan orang lain, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Seperti yang dikatakan Paulus, pemberian kita diterima berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita.
Ini berarti bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kita, bukan jumlah yang kita berikan, tetapi kesediaan kita dengan penuh sukacita, kerelaan, hati yang tulus walaupun itu sangat kecil, tetapi Tuhan akan menghargainya sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Dalam ayat 12 menegaskan bahwa sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Prinsip ketiga ini yang ditekankan oleh Paulus adalah memberi merupakan wujud kasih Kristus. Tuhan melihat hati kita. Dia tidak melihat jumlah atau materi, tetapi berdasarkan kerelaan dan kesungguhan hati kita. Memberi dengan rela dan penuh syukur adalah bentuk ibadah yang menyenangkan bagi Tuhan. Dalam konteks jemaat mula-mula, pemberian yang dikumpulkan adalah untuk membantu saudara-saudari seiman yang sedang mengalami kesulitan. Ini menunjukkan bahwa memberi adalah wujud nyata dari kasih Kristus yang mengalir melalui kita. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk peduli terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Jangan takut kita kekurangan saat memberi, sebab Tuhan selalu mencukupi setiap kebutuhan kita. Ketika kita memberi dengan iman, kita juga sedang menabur berkat yang akan Tuhan lipat gandakan. Jemaat Tuhan, dalam konteks keluarga Kristen, prinsip ini sangat relevan. Sebagai keluarga yang dibangun atas dasar kasih Kristus, kita dipanggil untuk saling berbagi dan mendukung satu dengan yang lain. Segala aspek kehidupan yang ada pada kita, kita memberi dengan sukacita. Itu mencerminkan karakter Kristus yang telah memberikan dirinya secara total bagi keselamatan kita. Mari kita renungkan, apakah ketika memberi dengan hati yang rela, penuh sukacita atau dengan paksaan, apakah kita percaya bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam memberi? Apakah kita mau menjadikan memberi sebagai bagian dari hidup kita? Ataukah kita masih sering menunda-nunda atau merasa berat untuk berbagi karena takut kekurangan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali motivasi dan tindakan kita dalam memberi. Ingat bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus Kristus sebagai bukti kasih-Nya yang tak terbatas. Marilah kita meneladani kasih-Nya dengan menjadi pemberi yang murah hati dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi itu akan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, dan kami diberikan kemampuan untuk menjadi saluran berkat. Kami diberikan kemampuan untuk berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat seluruh umat-Mu di muka bumi ini, jemaat GKI Ebenezer, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berkarya di tanah Papua, lebih khusus di jemaat GKI Ebenezer. Pakailah hidup kami semua Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Bapa dalam surga, bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan-Mu lewat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh disembuhkan, dan iman percaya mereka tidak akan jatuh Tuhan, tetapi semakin dikuatkan
dengan gumul juang mereka dalam menghadapi sakit ini, baik yang di rumah, di klinik maupun di rumah sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sedang putus asa Tuhan, bimbang dan kecewa, mari Engkau kuatkan iman percaya mereka. Tetapkan iman percaya mereka. Tidak buka peluang untuk iblis merenggut iman percaya mereka. Karena ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Biarlah Bapa, kehadiran-Mu akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, bagi jemaat-Mu yang sedang bersuka cita, mari Tuhan ajarkan untuk bersyukur kepada-Mu dan tetap rendah hati akan segala berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, dan lebih khusus lagi Kabupaten Mimika yang kami cintai, kabupaten yang penuh damai sejahtera. Berkati akan pemimpin, baik dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemimpin, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, segala pergumulan kami Tuhan, hanya kami serahkan kepada-Mu, karena Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Seluruh pergumulan kami di sepanjang hari ini, pekerjaan, talenta yang Tuhan titipkan kepada kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga apa yang kami perbuat berkenan kepada-Mu. Berkati kami semua Tuhan, ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.